Semua monitor kalau sudah dikalibrasi, warnanya akan jadi akurat dan akan siap digunakan untuk pekerjaan grafis apapun. Emang iya ya? Halo, saya Jun. Itulah yang dipahami oleh banyak orang tentang kalibrasi. Bahwa satu monitor kalau sudah dikalibrasi dan dinyatakan bagus hasilnya, berarti dia memang sudah akurat banget, warnanya udah bagus banget dan siap dipakai untuk pekerjaan grafis. Ya, ini nggak salah sih ya, karena memang itulah yang terjadi bahwa dari software kalibrasi, itu kalau sudah selesai melakukan tugasnya, dia akan menyatakan bahwa warnanya bagus pasti. Kalau belum bagus, kita akan coba kalibrasi ulang, kita akan coba cari setting yang lebih bagus lagi, sampai akhirnya dinyatakan bagus oleh softwarenya. Dimana bagus itu tolak ukurnya berarti kalau akurasi adalah under 2 delta E. Jadi tidak ada deviasi warna yang terlalu jauh dari warna yang seharusnya. Nah, semua monitor yang sudah saya kalibrasi selalu dinyatakan bagus. Yang bikin beda adalah beberapa monitor ada yang gampang banget cari settingnya, tapi monitor lain ada yang setengah mati, nggak ketemu-ketemu bre. Cuma kalau sampai ketemu, ya udah biasanya dinyatakan bagus gitu ya. Cuma pada prakteknya, walaupun udah dinyatakan sama-sama bagus, ternyata ada satu monitor yang warnanya memang bagus banget, tapi yang satu kelihatan kok biasa aja. Kok beda? Kenapa kok bisa? Ya sebenarnya nggak aneh sih. Kalau semua monitor bisa punya output yang sama, ngapain harus ada monitor yang mahal dan yang murah gitu ya? Tinggal beli yang murah, dikalibrasi, kelar ceritanya. Tapi bukan itu yang terjadi. Tinggal pertanyaannya adalah, kenapa kok bisa begitu? Jadi yang namanya kalibrasi itu sifatnya adalah personal. Personal itu tiap monitor akan berbeda dan ini berhubungan dengan kualitas monitornya masing-masing. Jadi kalau dikasih analogi kurang lebih seperti motor ya. Jadi kalau kamu beli motor Matic misalkan, terus di speedometernya angkanya sampai 160 km per jam, itu bukan berarti kamu beli dan dari pabriknya bisa langsung kamu geber 160 km per jam. Mungkin jalan 100 atau 120 udah mentok, nggak bisa kencang lagi. Kalau kamu pengen bisa lebih, ya bisa aja dibawa ke bengkel, dioprek dulu biar bisa lari sampai 160. Ya ibaratnya dikalibrasi biar sinkron nih antara mesin sama speedometer. Kalau udah sinkron, bisa lari mentok 160 berarti udah bagus. Tinggal permasalahannya kalau kamu bandingin sama motor sport yang di speedometernya bisa sampai 280 km per jam, selisihnya jauh banget bre. Punya kamu cuma 160, yang satunya bisa 280. Mana yang lebih bagus? Dua-duanya bagus, karena dua-duanya sudah bisa menampilkan performance paling maksimal yang bisa mereka keluarkan. Dan kurang lebih itulah kalibrasi monitor. Yang dilakukan oleh proses kalibrasi adalah memaksimalkan apa yang mampu ditampilkan oleh setiap monitor. Nah, tinggal apa yang bikin beda nih? Kenapa yang satu bisa kencang, yang satu enggak? Yang pertama, dalam monitor ada yang namanya color gamut. 100% sRGB, 120% sRGB, 100% DCI-P3, 80% DCI-P3. Ini adalah library warna. Singkatnya, color gamut itu adalah seberapa banyak warna yang dimiliki oleh sebuah monitor. Jadi kalau 100% sRGB berarti dia punya 100 warna. Kalau 75% berarti hanya punya 75 warna. Kalau 120% berarti punya 120 warna. Artinya akan ada warna di monitor A yang tidak dimiliki oleh monitor B. Jadi proses kalibrasi tadi adalah memaksimalkan warna dengan apa yang dimiliki oleh masing-masing monitor. Kalau yang satu hanya punya 75, ya udah dengan 75 itu dia sudah menampilkan yang paling bagus. Tapi yang 100 otomatis akan terlihat lebih berwarna karena dia punya banyak warna yang tidak dimiliki oleh monitor yang satu. Kemudian ada lagi brightness, black level, dan contrast. Brightness ini adalah seberapa terang monitornya bisa menampilkan saat warnanya putih. Black level adalah seberapa gelap warna hitam bisa ditampilkan. Sedangkan kontras rasio adalah perbandingan antara terang dan gelap ini tadi. Biasanya kalau monitor budget itu dia punya range maksimum brightness-nya sekitar 250 nits. Monitor yang lebih mahal bisa sampai 300, 400, bahkan 500 nits. Dan kalau yang mahal banget gitu ya, bahkan ada yang sampai 1000 nits. Cuma biasanya 1000 ini dalam kondisi HDR misalkan. Intinya adalah semakin tinggi brightness-nya, semakin terang monitornya. Dan biasanya semakin mahal monitornya, semakin terang juga dia. Sedangkan black level itu dia adalah seberapa gelap warna hitam yang ditampilkan sama monitornya, dan ini diukur dalam satuan nits juga. Kalau kita pakai monitor OLED misalkan,
dia brightness-nya bisa terang banget nih, misalkan sampai 500 nits. Tapi black-nya dia itu bener-bener hitam sempurna seperti monitor mati. Jadi kalau diukur dia 0 nits, bener-bener 0. Akhirnya kontras rasionya akan selalu terbaca infinite. Karena tadi 500, 400, 300 berapapun brightness-nya dibagi black level yang 0. Hasilnya akan selalu infinite. Tapi kita kembali ke panel IPS aja yang punya kontras rasio disebutkan ya biasanya 1000:1. Itu adalah standarnya. Berarti tadi kalau dia di 200 nits, dia bisa menampilkan black yang 0,2, dia udah 1000 nits. Udah sah gitu ya, speknya nggak bohong. Permasalahannya adalah saat kita melakukan kalibrasi itu dilakukan untuk menampilkan warna dengan akurat sesuai dengan kondisi pencahayaan ruangan. Di mana dalam kondisi ruangan yang lampunya normal seperti kamar pada umumnya, itu biasanya butuh brightness ya antara 80 sampai 100 nits. Ini ada standarnya ya. Tapi kalau kita bicara standar maksimal memang nggak ada, standar minimalnya ada. Jadi biasanya kalau kita beli monitor yang punya mode sRGB yang sudah terkalibrasi dari pabrik, itu biasanya disetel di 80 nits. Kalau kita ambil angka yang gampang 100 nits, ini adalah angka yang biasa saya pakai untuk kalibrasi kalau di sini gitu ya. Nah, saat tadi 200 nits dia bisa 1000:1 karena hitamnya 0,2, begitu dia diturunin jadi 100 nits, idealnya blacknya juga ikutan turun sampai 0,1 untuk bisa menjaga kontras rasio sama 1000:1. Tapi pada kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ada banyak sekali monitor yang saat 200 dia bisa 1000:1, tapi begitu diturunin jadi 100 ternyata hitamnya nggak ikut turun bre. Jadi brightness-nya turun tapi blacknya nggak ikut menjadi lebih hitam. Hasilnya blacknya sama, brightness-nya turun, kontras rasionya ikutan turun. Dari yang awalnya 1000:1, begitu brightness-nya turun, dia kontrasnya bubar jadi 600 atau 700:1. Dan software kalibrasi akan membaca ini bahwa oh monitornya cuma bisa 600:1. Ya sudah, dimaksimalkan. Untuk monitor dengan kontras yang segini, warnanya paling bagus adalah ini. Dan akhirnya terjadilah perbedaan warna. Monitor satu dan satunya akan terlihat jauh berbeda walaupun sudah sama-sama dikalibrasi. Dan yang bikin perbedaan adalah kualitas tiap monitor berbeda-beda. Hampir sama seperti motor tadi, yang satu bisa 180, ternyata yang satunya bisa sampai 280 bre. Jadi gimana kalau kamu adalah seorang pekerja grafis? Apakah berarti kalibrasi tidak bisa menyelesaikan masalah kamu? Enggak juga sih. Pekerja grafis itu ada macam-macam. Ada yang baru mulai, belum punya klien, ada yang sampai udah punya studio gede gitu ya. Dan masing-masing klien punya kebutuhan yang berbeda. Nah, kalau kamu baru mulai, baru belajar tentang warna, baru belajar memahami bahwa oh ternyata monitor ini bisa lebih bagus lagi warnanya kalau dikalibrasi, berarti yang perlu kamu lakukan adalah mengkalibrasi monitor apapun yang kamu punya. Semurah apapun, kalibrasi aja untuk memaksimalkan apa yang kamu lihat. Nantinya proses perkembangan akan berjalan, kamu dari belajar awalnya tentang kalibrasi, kamu jadi paham tentang warna, sampai nantinya kamu ketemu sama klien yang meminta kamu memproses satu warna yang tidak bisa ditampilkan oleh monitor kamu. Dicari gimana pun gak ketemu. Gimana nih ceritanya? Itu berarti tandanya kamu perlu upgrade ke monitor yang lebih bagus. Dan nanti akan begitu terus. Dari awalnya kamu cukup pakai monitor 1 jutaan, upgrade ke 4 jutaan, sampai akhirnya kliennya udah banyak, butuh monitor yang 20 atau 30 juta. Gimana? Keren kan?